Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ashwarin, di rubrik terang kesayangan kita, rubrik yang akan membahas berbagai hal dan peristiwa yang terjadi di dunia. Di episode kali ini, kita akan membahas secara singkat terkait apa yang terjadi di negara Patung Liberty, yaitu pemilu Amerika Serikat yang memenangkan Biden atas Trump. Pemilu Amerika Serikat memang selalu jadi perhatian masyarakat dunia. Well, tentu saja, sebab Amerika Serikat adalah negara adidaya, first country yang menghegemoni dunia hari ini. Walau mungkin ada usaha dari Cina dan Eropa, khususnya Inggris, untuk menggaet posisi ini dari Amerika Serikat, tapi sampai hari ini Amerika Serikat masih menjadi di posisi terkuat. Karena itu, siapa yang akan memimpin Amerika akan menjadi representasi dari negara adidaya tersebut. Dalam pemilu Amerika Serikat 2020 ini ada dua calon presiden, Donald Trump dari Partai Republik dan Joe Biden dari Partai Demokrat. Hasilnya, memenangkan Joe Biden dari Partai Demokrat. Kalau kita lihat sepintas, kedua figur ini sangat berbeda dari sisi gaya politiknya. Donald Trump, sebagaimana yang kita tahu bagaimana gaya kepemimpinannya selama periode pertamanya menjadi Presiden Amerika Serikat. Ya, Presiden Trump adalah tipikal orang yang to the point, menunjukkan apa yang tidak disukainya secara langsung. Karena itu mungkin Trump menimbulkan banyak kontroversi selama masa kepemimpinannya. Mulai dari keluarnya Amerika Serikat dari WHO, masyarakat yang terpecah karena insiden supremasi kulit putih, juga terkait keimigrasian, yaitu adanya pelarangan 7 negara mayoritas muslim masuk Amerika, dan masih banyak lagi kontroversi-kontroversi lainnya. Nah, yang menarik adalah lawan dari Donald Trump ini, yaitu Joe Biden, yang terlihat sangat soft, terlihat sangat pro-muslim, terlihat sangat moderat. Sampai-sampai banyak pemilih muslim Amerika yang terpikat dengan Joe Biden ini. Pasalnya, Joe Biden berusaha merebut hati umat Islam seluruh dunia dengan janji kampanyenya akan memperlakukan Islam sebagaimana mestinya. Salah satu janjinya pula katanya akan mencabut pelarangan 7 negara mayoritas muslim untuk masuk ke Amerika. Bahkan kemudian dalam pidatonya dalam sebuah video yang beredar di internet, Joe Biden sampai mengutip hadis Nabi Muhammad SAW dan juga mengucapkan insya Allah. You paid millions of dollars. Millions of dollars. So yes. not 750. Millions of dollars, and you'll get to see it. And you'll get to see it. But let me just tell you. Semua ini seolah menunjukkan bahwa Joe Biden itu lebih pro terhadap muslim dibandingkan Donald Trump. Well, terlepas dari perbedaan dari kedua sosok ini, baik itu Donald Trump maupun Joe Biden, yang harus kita pahami bahwasanya Amerika Serikat itu adalah negara ideologis. Yang namanya negara ideologis itu tidak akan lepas dari ideologinya. Walau mungkin kita melihat Trump dan Biden itu berbeda, tapi sebenarnya yang berbeda itu hanya dari sisi pendekatan gaya politiknya saja. Terkait arah politiknya seperti apa, itu kembali lagi ke ideologi negara tersebut. Tetaplah Amerika Serikat sebagai negara adidaya yang mengemban ideologi kapitalis, sekuler, demokrasi, liberal, pragmatis akan selalu menjadikan motif utamanya untuk menyebarkan ideologinya, yaitu kapitalisme. Caranya masih sama dengan yang sebelum-sebelumnya, yaitu dengan imperialisme, baik itu penjajahan gaya lama ataupun penjajahan gaya baru. Berikutnya kita akan melihat infografis dari CNN Indonesia yang bersumber dari Associated Press terkait prediksi kebijakan Joe Biden, Presiden terpilih Amerika Serikat 2020. Kita lihat arah kebijakan politik luar negerinya terkait diplomasi dan keamanan. Nah, di antaranya melawan kelompok ekstremis dengan serangan udara dan pasukan khusus. Nah, ini bisa saja lagi-lagi menjadi legitimasi atas invasi Amerika Serikat ke negeri-negeri Muslim dengan dalih melawan ekstremisme, melawan radikalisme, melawan terorisme.
Ini sudah seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya. Misalnya ketika Amerika Serikat mengirimkan pasukannya ke Irak, mengirimkan pasukannya ke Afghanistan, dalihnya sama, yaitu memerangi terorisme. Dan apa yang kita saksikan bahwasanya itu tidak lain hanya menyebabkan chaos, hanya menyebabkan tewasnya warga sipil yang tidak berdosa. Kemudian ada lagi nih, mendukung resolusi 2 negara Israel-Palestina. Nah, ini sesuatu yang menunjukkan dengan jelas bahwa selamanya Amerika Serikat itu akan menjadi ko-Israel, akan terus mendukung Israel. Intinya, bicara soal Amerika Serikat bukan hanya bicara soal figuritas pemimpinnya. Sebagai Muslim, kita jangan latah. Kita perlu memperhatikan konstelasi perpolitikan dunia, bukan untuk berharap-harap ini mana nih figuritas pemimpin yang kemudian lebih menguntungkan umat Islam. Apakah si A, apakah si B, apakah Donald Trump, ataukah Joe Biden? Tidak seperti itu. Sebab sebagai negara adidaya ideologis kapitalis, tabiatnya ya akan selalu mendominasi, menghegemoni, dan menjajah negeri-negeri lainnya, termasuk negeri-negeri Muslim. Baik itu dilakukan secara halus maupun terang-terangan. Umat Islam jangan lagi terus-terusan merasa nyaman didominasi oleh kekuatan adidaya dari negara-negara imperialis, negara-negara kafir penjajah. Saatnya kaum muslimin berpikir bagaimana kemudian melepaskan diri dari dominasi ini, bagaimana kemudian melepaskan diri dari kekuatan kafir penjajah. Dan satu-satunya penantang terkuat dari ideologi kapitalisme hanyalah ideologi Islam. Sekarang pilihan ada di tangan kaum muslimin. Apakah hendak mengambil tawaran Islam sebagai solusi dan menghempaskan kekuatan negara kafir penjajah, ataukah kemudian masih betah, terbelakang, mundur, dan terjajah? Demikian episode rubrik keterangan hari ini. Saya Asyarin pamit undur diri, dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Dan jika dirasa konten ini bermanfaat, silahkan di-share. Dan bagi teman-teman semua yang punya saran topik bahasan ataukah ada hal yang ingin ditanyakan, ingin didiskusikan, ya silahkan komen di bawah. Nah, nanti kita diskusi bareng. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.